wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witi Wulandari dengan NPM 2011060184. Saya dari Universitas Negeri Raden Intan Lampung dengan Prodi Pendidikan Biologi. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas review jurnal mata kuliah Biologi Sel dengan dosen pengampu Ibu Aulia Ulmilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal biologi sains yang ditulis oleh Resmawati yang berjudul Lama Perebusan Terhadap Kandungan Protein pada Kerang Darah. Artikel jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan membahas tentang abstrak. Pada abstrak di sini kita lihat di dalamnya terdapat latar belakang dan juga alasan penulis melakukan penelitian tersebut. Kemudian pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Kerang darah ternyata memiliki sintesis protein hewani yang tergolong dalam komplit protein karena kadar asam amino esensialnya yang tinggi, yaitu 85% sampai 95%. Protein yang terkandung di dalam kerang sangat mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua ada permasalahan. Apakah lama perebusan diduga dapat berpengaruh terhadap kadar protein yang dimiliki oleh kerang darah? Kemudian ada tujuan, mengetahui hasil penelitian pengaruh perebusan pada kerang darah yang mengandung protein tersebut. Baik, di sini saya akan menilai apakah pendahuluan sudah pas untuk artikel jurnal ini. Jadi menurut saya sudah pas karena pendahuluan juga memberikan pengetahuan yang penting-pentingnya saja. Jadi sudah pas dan tidak terlalu berlebihan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, di mana pada penelitian ini memakai jenis eksperimental laboratorium untuk mengetahui pengaruh lama perebusan terhadap kadar protein kerang darah. Kemudian yang kedua yaitu variabel penelitian, di mana perebusan kerang ini adalah sebagai variabel bebas. Kemudian menetapkan waktu kisaran dalam perebusan dan kadar protein kerang darah juga sebagai variabel terikat. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Di dalam prosedur penelitian ini ada tahap-tahap proses persiapan dari mempersiapkan alat dan bahan sampai mentitrasikan menggunakan perangkat alat mikrojedalnya. Yang keempat ada teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengetahui data kadar protein yang diperoleh oleh absorbansi masing-masing sampel yang diukur menggunakan perangkat alat mikrojedal. Dan yang kelima yaitu teknik analisis data. Data yang terkumpul dari hasil pengukuran dianalisis dan menggunakan uji analisis. Varian pada taraf signifikan 5%, jika ada pengaruh maka dianjurkan dengan uji BNT. Apakah terdapat rancangan penelitian yang sesuai dengan tujuan? Menurut saya iya, karena penelitian ini memberikan langkah-langkah serta proses eksperimental untuk mendapatkan hasil. Apakah benar dalam perebusan kerang darah dapat memengaruhi kadar protein yang terdapat pada kerang tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang hasil penelitian. Kita lihat gambar pada tabel 1, hasil penelitian pengaruh lama perebusan terhadap kadar protein kerang darah. Jadi pada tabel 1 memperlihatkan bahwa pada perlakuan 5 menit, 10 menit, dan 15 menit telah terjadi penurunan kadar protein yaitu menjadi sebesar 0,1%, 0,007%, dan 0,004%. Pada ketiga perlakuan di atas, yang paling banyak mengalami penurunan kadar protein yaitu pada lama perebusan 15 menit dan yang paling sedikit mengalami penurunan kadar protein yaitu lama perebusan 5 menit karena kandungan protein yang ada yaitu 0,1%.
Kemudian pada tabel 2 yaitu hasil uji ANAVA pada kerang darah. Dari tabel di atas kita lihat tentang hasil uji ANAVA, terlihat bahwa tidak ada pengaruh lama perebusan terhadap kadar protein kerang darah atau Anadara granosa yang ditandai dengan F hitung atau 2,972, lebih kecil dari F tabel 5% atau 5,143. Apakah angka dan perhitungan akurat dan jelas? Menurut saya iya. Semua angka dan perhitungan ditulis dengan jelas dan mudah dipahami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh lama perebusan terhadap kadar protein kerang darah atau Anadara granosa yang ditandai dengan hasil uji F hitung atau 2,972, lebih kecil dari F tabel 5% yaitu 5,143. Apakah kesimpulan secara akurat merefleksikan hasil penelitian? Menurut saya iya, karena penulisan melaporkan sesuai hasil penelitian. Kemudian analisa perhitungannya juga sesuai dengan hasil yang didapatkan. Baik, demikian presentasi review jurnal biologi sains tentang sintesis protein pada kerang darah yang ditulis oleh Rosmawati. Saya Witriwandari sebagai reviewer, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.